Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita minggu biasa, Minggu Advent keempat ini dengan menyanyikan O Datanglah Immanuel, puji syukur 442. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Advent yang keempat di tahun A. Dan dengan demikian genap sudah minggu yang kita siapkan untuk merayakan dan menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2025 ini. Secara khusus pada hari ini kita diingatkan lewat bacaan-bacaan supaya kita sungguh memiliki hati yang tulus, penuh kerendahan hati, mau dan ingin untuk sungguh bertanggung jawab di dalam kehidupan bersama kita, utamanya dalam hidup keluarga. Santo Yosef sebagai tokoh utama yang kita dengarkan dari bacaan Injil tadi sungguh akan memberikan inspirasi bagi kita untuk bisa bertanggung jawab dalam memperjuangkan kehidupan yang Tuhan percayakan, terlebih di dalam kebersamaan kita. Untuk itu mari kita syukuri semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih, serta mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami. Kita juga bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini saudara-saudari kita yang minta doa dari kita. Pertama bagi anak terkasih Abraham yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin. Kemudian juga bersama pasangan suami istri Pak Petrus Palungan dan Ibu Veronica Rahayu Susila Wati yang merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-33 tahun pada tanggal 16 kemarin. Dan juga senantiasa membawa doa-doa kita saudara-saudari kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih bersama keluarga senantiasa mohon kesembuhan bagi Bapak Petrus Wahyudi sehingga mereka boleh dipulihkan dari penyakitnya. Dan juga mohon keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita yang sudah berpulang,
utamanya Bapak Paulus Sola, Mama Lucia, Lani, Ade Octavianus, Irene, Goy, Wene Pola, Wene, Nere, dan seluruh keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari depan Tuhan kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Immanuel. Kami mohon bukalah hati kami, agar dapat mengenal kehadiran dan penyertaannya dalam hidup kami sehari-hari, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
laki-laki. Mereka menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya ada anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 4 lilin di lingkaran Advent sudah menyala semua, dan itu berarti bahwa minggu depan kita sudah akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak tanggal 17 kita sudah mendengarkan begitu banyak tokoh yang dikisahkan, diceritakan sehubungan dengan kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran anak Allah yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, di mana pada bacaan di tanggal 17 itu kita mendengarkan silsilah Yesus Kristus sebagai anak Daud. Dan sampai pada saat ini, dari berbagai tokoh yang diceritakan, salah satu tokoh yang cukup tersembunyi, yang tidak terlalu banyak disinggung dalam kitab suci dan menjadi tokoh utama yang kita dengarkan pada hari ini adalah Bapak Yosef atau Yusuf. Dan dengan demikian itu yang akan menjadi pokok permenungan kita pada kesempatan ini. Kenapa Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih? Karena dari dialah kita boleh menimba beberapa inspirasi yang perlu kita renungkan. Sehubungan dengan silsilah kelahiran Yesus, ingin menyatakan kepada gereja, kepada dunia bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah putra Allah yang hadir secara manusia di dalam diri seorang wanita yang masih muda.
menyejarah dalam seluruh kehidupan, sejarah kehidupan manusia, sehingga bukan sesuatu mitos yang hanya merupakan cerita saja. Karena begitu banyak tokoh-tokoh yang sungguh berperan. Maka tokoh yang terakhir yang kita dengarkan pada kesempatan ini minggu keempat, yaitu figur Yohanes, Yusuf, dan minggu lalu kita mendengarkan Yohanes Pembaptis, Bunda Maria, dan seterusnya. Yusuf yang disebut dengan Santo Yosef, suami Maria. Santo Yosef dipanggil, dipilih, dan dikhususkan oleh Tuhan Allah untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang besar dan mulia. Ia menyertai kehidupan panggilan Maria. Ia menerima Maria sebagai istrinya dengan tulus dan mendampingi Maria untuk mendidik, membesarkan, dan mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Ia merupakan figur seorang ayah, seorang bapa, dan suami yang sederhana. Tidak banyak berbicara, tetapi tulus hati dan sangat bertanggung jawab. Oleh karena itu, Santo Yosef merupakan tokoh yang penting, berpengaruh, dan menarik untuk kita renungkan. Peranan tokoh inilah yang juga hendak ditekankan oleh bacaan Injil pada kesempatan ini. Paling tidak ada dua inspirasi istimewa dari Santo Yosef yang ingin kita renungkan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang pertama, Santo Yosef adalah pribadi yang tulus hati. Penginjil Matius menyebutkannya adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mengecewakan nama istrinya di muka umum. Ketulusan itu bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah tindakan nyata. Dia peka akan tuntunan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hati yang tulus bisa diartikan sebagai lawan dari kebohongan, kesombongan, tipuan dalam seluruh kehidupan, kemunafikan, dan kepalsuan diri. Seorang pria yang tulus hatinya, tidak ada agenda tersembunyi di dalam setiap tindakannya. Ia sadar bahwa Maria, pasangan hidupnya, adalah anugerah dari Tuhan yang perlu dijaga dan dikasihinya, bukannya ditelantarkan. Salah satu bentuk konkret ketulusan hati adalah tidak mau mencemarkan nama baik orang lain di muka umum, kapan dan di mana saja. Sungguh menjaganya dengan baik, apalagi pasangan hidup dan anggota keluarga sendiri. Ketulusan hati Santo Yosef mengasihi Maria, mengatasi harga dirinya sebagai seorang laki-laki saja. Setelah mendengarkan kabar malaikat di dalam mimpinya, Santo Yosef tidak mempersoalkan kehamilan Maria, tunangannya, dan juga tidak mendesak Maria untuk menceritakan secara detail apa sebenarnya yang terjadi. Karena kalau itu yang dibicarakan, maka itu adalah perasaan manusiawi belaka. Maria juga dalam seluruh kepasrahan, dan Santo Yosef percaya sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Maka sesudah dia mengalami kehadiran malaikat lewat mimpinya, ia berani mengambil Maria menjadi istrinya karena ia sangat percaya bahwa petunjuk Allah itu sungguh benar. Ia tidak mundur karena ia percaya bahwa Allah telah memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepadanya sebagai seorang suami dan seorang bapa keluarga.
Ia percaya bahwa Allah tidak hanya sekedar memberi tanggung jawab, tetapi Allah juga pasti akan memberikan kekuatan sehingga ia mampu menjalankannya dengan baik dan benar. Percayalah, Tuhan menganggap serius ketulusan hati seseorang. Kita bisa belajar hari ini dari Santo Yosef. Ketulusan hati masih sangat menarik perhatian hati Allah dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, Santo Yosef memiliki pribadi yang sungguh bertanggung jawab. Sebagai seorang kepala keluarga dan pasangan hidup, Santo Yosef mendampingi keluarganya dengan penuh tanggung jawab. Ketika istrinya Maria menghadapi pergumulan, Santo Yosef tidak membiarkan Maria bergumul sendiri. Ia menyertai dan mendampingi Maria. Ia bertanggung jawab dengan setia berada di sisinya. Tidak membiarkan istrinya menghadapi atau menanggung persoalan seorang diri. Santo Yosef hadir menunaikan tugas kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab. Santo Yosef menerima tanggung jawab panggilannya dengan menjadi seorang suami dan ayah yang setia. Ia memberikan yang terbaik yang dapat dilakukannya bagi keluarganya. Bagi seorang pria yang telah terpanggil untuk menikah dan memiliki anak, menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab adalah panggilan sejati seorang pria atau seorang laki-laki. Tak banyak kata, namun perbuatannya menunjukkan kepribadiannya yang menjadi suami yang bertanggung jawab. Tentu sangatlah diharapkan oleh para istri tentunya. Menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya. Menjadi bapak yang dicari para anak yang kehilangan figur seorang ayah. Menjadi figur bagi anak yang tidak pernah mendengarkan, merasakan dan menikmati belayan kasih sang ayah. Maka lewat figur Santo Yosef yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, utamanya bagi kita kaum laki-laki, kiranya kita sungguh diharapkan untuk merenungkan tugas dan tanggung jawab ini. Cukup banyak persoalan keluarga yang muncul dalam kehidupan karena seorang laki-laki tidak bertanggung jawab untuk sungguh menuntun dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga. Cukup banyak persoalan muncul karena kita laki-laki tidak memiliki tanggung jawab. Bacaan pada hari ini mengingatkan kepada kita dalam hal ini. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin saya agak sensi dengan hal ini. Karena dari banyak pengalaman, apa yang dikatakan dan dialami dalam kehidupan bersama, seringkali kita tidak mampu dan tidak bisa untuk memahami pasangan kita, sehingga keluarga menjadi korban. Maka saya berharap tidak terlalu banyak
dikupas dalam kitab suci tentang peranan seorang laki-laki. Tetapi kali ini saya membahas lebih dalam sedikit supaya kita sungguh memiliki dua hal ini saja, yaitu bahwa kita memiliki ketulusan dan tanggung jawab yang sungguh. Kalau menjadi bapa yang baik dan sungguh-sungguh menjadi harapan keluarga, karena di atas pundak kita lah tugas dan tanggung jawab ini sungguh Tuhan serahkan kepada kita. Seorang ibu pasti memiliki hati seorang ibu yang sungguh dalam. Kalau kita mampu dan bisa untuk menyatakan kasih itu secara tulus dan ikhlas dan penuh kesetiaan, maka dengan demikian hal itu pasti akan memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam membangun keluarga. Ini juga yang menjadi tema dalam perayaan Natal di tahun ini, yang nanti akan kita renungkan secara lebih mendalam lagi tentunya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih belajar dari tugas dan tanggung jawab yang diterima oleh Santo Yusuf suami Maria. Secara duniawi bagi Yosef banyak hal yang menjadi pertanyaan besar. Tetapi dia tidak mundur dengan tugas dan tanggung jawab itu karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bagi kita laki-laki, keyakinan dan kepercayaan itu sepertinya hanya ada pada permukaan saja. Kita tidak sungguh-sungguh masuk dalam kedalaman batin untuk sungguh memaknai hidup. Dan dengan memaknai hidup lalu masuk dalam tugas dan tanggung jawab, maka saya kira di sanalah sungguh kerendahan hati dituntut dan dibutuhkan, sehingga kita tidak hanya menjadi seorang nabi atau seorang raja, tentu pengharapan itu, seorang guru yang bijak dan seterusnya. Itulah panggilan kita sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebagaimana Maria dalam pergulatan kehidupan saat dia mengandung, walaupun belum bersama dengan Santo Yosef atau Yusuf pada saat itu, tetapi dia juga tidak ragu karena dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Demikian juga pada saat Santo Yosef atau Yusuf mendengarkan bahwa Maria sudah mengandung padahal belum hidup bersama, dia diam-diam untuk menceraikan dia, tetapi akhirnya dia mengalami mimpi dan lewat itulah kedalaman imannya semakin menyatu dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia berjuang sendirian. Maka bersama dengan Maria semakin membuka hatinya di depan Tuhan, hidup dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, siap sedia untuk saling membantu, saling meneguhkan dan menguatkan dalam seluruh perjalanan hidup, walaupun mereka adalah keluarga biasa saja, keseharian adalah tugas sebagai tukang kayu, tetapi tidak pernah merasa kekurangan sedikit pun. Selalu ada waktu untuk Tuhan, selalu ada waktu untuk orang lain. Kita dengarkan Elizabeth selalu bersama dengan Maria. Kemudian memang Yusuf jarang sekali diceritakan dalam kitab suci, tetapi melalui dia maka Maria sungguh semakin menemukan kekuatan, dan dengan demikian apa yang diharapkan bahwa dunia baru akan tercipta dan hidup damai dan bahagia akan semakin boleh terpatri dalam seluruh kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih menyadari semuanya ini. Dengan perayaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita anak-anaknya, kepada kita umatnya. Dia akan memenuhi janjinya untuk menghadirkan ke tengah dunia ini anaknya yang tunggal yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, dijaga oleh Santo Yosef dan hidup dalam keluarga. Demikian juga kita berada di dalam keluarga, tumbuh berkembang dalam komunitas, dan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kita berharap
bahwa kita melaksanakan semuanya itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, karena di sanalah kita terpanggil untuk semakin memaknai hidup dan mendalami iman kita untuk tetap merasakan bahwa Tuhan tetap berkarya di dalam diri kita, karena Tuhanlah yang memberikan yang terbaik lewat bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga dimanapun kita diutus dalam menghadirkan kebaikan dan kebenaran Allah, kita menyatakan itu dengan segala ketulusan dan keikhlasan, penuh tanggung jawab, dan sungguh berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita mengakuinya pada hari ini sebagai Allah beserta kita yang membawa keselamatan, dan semoga kita menerimanya sebagai teman di jalan hidup kita. Marilah kita berdoa kepadanya, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi gereja, para pemimpin, serta para warganya, ya Tuhan, semoga umat-Mu tetap terbuka untuk menyambut Yesus sebagai penyelamat dan penuntun kami. Dan semoga oleh kasih dan kejujuran kami, Engkau hadir bagi dunia dewasa ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi semua orang di dunia ini, ya Tuhan, semoga oleh usaha kerasulan kami serta kasih karunia Allah, semua orang mengenal dan menerima Engkau sebagai penyelamat yang memenuhi dan melampaui segala harapan dan usaha mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi orang-orang kecil dan miskin, ya Tuhan, semoga semua orang yang hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan kegelapan menyadari bahwa Allah mengasihi mereka dan memilih kaum kecil dan rendah untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi komunitas-komunitas Kristiani yang ada pada kita, ya Tuhan, semoga di tengah-tengah kami selalu ada tokoh-tokoh yang penuh dengan semangat Kristus, yang tahu mengasihi sesama dengan sepenuh hati, serta dapat menjadi ilham kasih Tuhan kepada kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama dengan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya, kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Graciela Haryono yang merayakan hari ulang tahun pada tanggal 16, bersama juga dengan Abraham dan juga Yemi Haryono, Sylvia, Tunisia. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini sungguh semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia, sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa terberkati dalam setiap usaha, rencana, dan cita-cita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur atas rahmat
kebersamaan yang boleh dialami oleh Pak Sutri, Pak Petrus Palungan bersama dengan Rahayu Susilawati yang merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-33. Semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, hidup damai sejahtera bersama dengan ketiga buah hati dan menantu serta cucu-cucu. Dan dengan demikian di masa-masa akan datang akan semakin menemukan rahmat berkat-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Kami juga senantiasa memohon anugerah rahmat berkat-Mu bagi setiap usaha yang diperjuangkan oleh anak-anak-Mu. Ibu Liliana Chandra bersama dengan Ibu Meike, dan juga bagi umat-Mu yang senantiasa dengan penuh keterbukaan menyisikan segala hasil usaha mereka untuk kebutuhan orang-orang yang lebih membutuhkan juga. Semoga mereka semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Kami juga memohon anugerah rahmat kesembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Bapak Petrus Wahyudi. Semoga dengan kuasa kasih-Mu memberkati seluruh sarana pengobatan baginya, tangan-tangannya menjadi perpanjangan tangan penyembuhan, sehingga mereka yang sakit boleh mendapatkan pemulihan dan semakin merasakan kebahagiaan bersama seluruh keluarga. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Terlebih kami mohon rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Paulus Sola, Lucia Lani, Octavianus Goi, Irene Goi, Wene Paa, Wene Nere, dan seluruh keluarga yang telah berpulang. Semua yang belas kasih-Mu, orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Sejenak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, semoga bagi kami hari Natal yang sudah dekat bukannya menjadi dongeng indah dari zaman kuno, melainkan peristiwa yang berarti untuk sekarang yang mendatang. Kami untuk menjadi seperti Engkau sendiri, untuk selalu merasakan kehadiran-Mu dalam setiap langkah kehidupan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan yang persiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala.
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allah." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandang dan teguhkanlah kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Namamu
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan makin dekatnya hari keselamatan, kami makin giat menyiapkan diri agar pantas merayakan misteri kelahiran putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 20 sampai 21 Desember 2025. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Darmawan Cipta Wijaya dengan Cecilia Selvia Mago. Pengumuman kedua. Kursus persiapan perkawinan akan diliburkan selama 3 minggu atau 3 kali pertemuan. Dimulai Sabtu 20 Desember 2025 sampai dengan 3 Januari 2026 dan akan kembali berjalan pada Sabtu 10 Januari 2026. THS-THM Ranting Andalas mengadakan kegiatan Santa Claus sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Segera daftarkan anak Anda dan tunggu kedatangan kami di rumah, bahkan di sekolah kalian. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor 0895 1447 7775 atau bisa menghubungi Sekretariat Paroki. Sehubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas mengharapkan partisipasi sumbangan dana dari umat untuk keperluan dekorasi Natal dan Tahun Baru. Bagi umat yang ingin berpartisipasi, sumbangan dapat dikirim melalui nomor rekening dekorasi PKRA BCA 158 588 0088 atas nama Selvia C. Tunggal or Imelda Wijaya. Info dapat menghubungi Ibu Mieke Mokalu dengan nomor 0852 5660 1957. Ibu Selvia C. Tunggal dengan nomor 0852 5179 3899. Terima kasih atas partisipasinya. Perayaan Misa Malam Natal Rabu 24 Desember 2025 akan diadakan 1 kali misa, yakni pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Perayaan Misa Hari Raya Natal Kamis 25 Desember 2025 akan diadakan 3 kali misa, yakni misa pertama pukul 07.00 pagi, misa kedua pukul 09.30 pagi, dan misa ketiga pukul 17.00 atau jam 5 sore. Sehubungan dengan perayaan Natal tersebut, umat diharapkan untuk menggunakan kendaraan umum atau online. Berhubung parkiran di basement dan SD Prater Teratai 2 terbatas dan tidak diharapkan bagi kita semua untuk memarkirkan kendaraan di depan rumah atau toko tetangga gereja dan harap mengikuti arahan petugas parkir. Pengumuman kolekte.
Kolekte gereja 13-14 Desember 2025, Rp20.690.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp11.733.000. Kolekte misa requiem rukun YMY Rp600.000. Kolekte misa perkawinan Rp3.446.007. Sumbangan dari NN Rp1.000.000. Sumbangan untuk gereja dari JAA Rp1.500.000. CH Rp1.000.000. Abdullah Rp1.000.000. Sumbangan untuk aksi Natal dari Toko Rezeki Baru atas nama Ibu Cecilia Rp200.000. NN Rp2.000.000. NN Rp2.000.000. NN Rp2.500.000. Serli Tauedo Rp3.000.000. Cecilia Jaya Rp1.000.000. Joni Chandra Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sehubungan dengan sumbangan yang masuk sumbangan Natal yang saya terima tanggal 16 jam 12 ke atas itu belum masuk dalam laporan ini karena belum diserahkan kepada bendahara paroki, dan dengan demikian nanti hari Minggu baru diumumkan. Masih ada beberapa yang ada di saya, sehingga bagi mereka yang menyumbang yang sampai dia pikir kenapa saya punya sumbangan tidak disampaikan, itu akan disampaikan minggu depan ya. Masih ada beberapa sumbangan Natal. Lalu diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih bahwa malam Natal kita hanya buat satu kali saja jam 7 malam, dan kita diharapkan untuk menggunakan kendaraan online berhubung karena parkiran kita terbatas. Walaupun basement tetap dipakai teratai 2 tapi pasti tetap terbatas. Saya kira ini sudah diingatkan dari awal. Kemudian juga sehubungan dengan perayaan Natal ini, karena malam Natal itu Natal pagi, Natal siang, dan Natal sore, sepertinya kita berpikir bahwa itu sama saja. Sebenarnya tidak sama. Malam Natal itu kita hanya buat satu kali saja dan itu sekali dirayakan. Sehingga walaupun kita sudah mengikuti perayaan malam Natal, tentu diharapkan juga tetap mengikuti perayaan Natal di pagi hari atau siang ke atau sore kita buka 3 kali. Jadi saya kira itu yang kami ingatkan pada kesempatan ini. Sekali terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan ini, terlebih kepada seluruh petugas liturgi, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, kelompok KOR dari KOR Wilayah 1 yang mengambil bagian pada kesempatan ini bersama dengan organisasi dirigen, dan kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan putra tunggalnya saudara percaya, serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara dengan keagungan kedatangannya dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci
karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Advent keempat hari ini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.